wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan proses konseling individual menggunakan pendekatan teori psikoanalisis masalah trauma terhadap kucing. Saya Bella Kumalasari dengan NIM B53219063, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini sebagai konselor dan ini rekan saya. Saya Nurcaya Ningrat. Saya di sini sebagai klien. Saya Nurulan Purnama. Saya di sini sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ade, dari mana? Silakan masuk. Ayo cepetan silakan duduk di sini. Ayo duduk dulu biar lebih enak. Ade dengan siapa? Saya Ningrat. Ningrat. Oh, Ade dengan Ningrat. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Tanjung Kemala. Oh, Tanjung Kemala yang belokan ke sini itu ya? Iya. Oh, Ade sebelumnya udah tahu saya atau belum? Sudah. Sudah. Dari mana? Dari teman. Oh, dari temennya. Iya. Jadi berarti udah tahu ya tujuan ke sini untuk apa? Berarti tujuan ke sini untuk melakukan konseling terhadap saya. Jadi bagaimana, Dek? Sebelumnya Ade udah pernah tahu belum konseling itu apa? Sedikitnya tahu. Oh, sedikitnya udah lebih tahu ya gambaran-gambarannya. Jadi boleh Ade jelaskan dulu sepengetahuan Ade apa itu mengenai konseling? Konseling yaitu pemberian bantuan yang diberikan kepada klien dari konselor untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, betul sekali. Jadi konseling itu pemberian bantuan yang diberikan kepada klien. Jadi siapa yang memberikannya itu konselor. Jadi saya sebagai konselor memberikan bantuan kepada klien yaitu Ade dengan memecahkan suatu masalah ya. Betul sekali. Jadi bahwa di dalam konseling itu ada banyak sekali asas. Namun yang akan saya jelaskan itu ada 3 asas di sini ya. Jadi yang pertama yaitu tentang kesepakatan. Jadi Ade kesini bahwasanya sepakat dengan tidak ada paksaan, yaitu kesepakatan sendiri, keinginan sendiri yaitu ya. Benar Ade yang seperti itu? Tidak ada yang memaksa Ade? Tidak ada. Jadi yang kedua yaitu tentang keterbukaan. Jadi di sini Ade nggak apa-apa cerita aja kepada Teteh tentang apa yang menjadi permasalahannya biar nanti masalah tersebut bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu kerahasiaan. Jadi setelah Ade menceritakan apa yang menjadi permasalahan Ade, saya sebagai konselor tidak akan menceritakan kepada siapapun masalah Ade. Jadi Ade tidak usah khawatir, saya akan membeberkan berita Ade ini kepada siapapun. Jadi tenang aja ya Ade ya. Jadi dalam konseling kali ini kita batasi waktu ya, yaitu 10-15 menit. Jadi nanti kalau masih ada yang kurang kita dilanjutkan di lain hari. Kemudian Ade sebenarnya ada masalah apa sehingga datang ke sini? Saya mengalami trauma, Teh. Oh, Ade mengalami trauma. Jadi mungkin Ade bisa lebih jelaskan lagi trauma kenapa. Sebelumnya Ade boleh relax dulu biar lebih enak berceritanya. Silakan dijelaskan deh. Jadi boleh dijelaskan deh mungkin trauma terhadap apa biar Tetehnya bisa mencerna. Saya trauma terhadap kucing, Teh. Oh, trauma terhadap kucing. Emangnya pernah ada kejadian sehingga membuat Ade ini trauma terhadap kucing? Ada. Oh, mungkin boleh dijelaskan lagi trauma terhadap kucing seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Ya, saya trauma terhadap kucing karena pertama-tama waktu SD pulang saya sekolah, saya melihat kucing yang sedang berantem. Mungkin karena saya jalan terlalu cepat, kucing itu mengejar saya. Lalu saya berlari ke rumah tetangga. Lalu tetangganya memarahi saya dan teman-teman saya. Dari situ saya takut sekali dengan kucing. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Oh, kemudian dampak negatif yang Ade sendiri rasakan itu apa sehingga setelah kejadian tersebut? Jadi dampak negatifnya itu setiap saya melihat kucing, saya merasa takut dan trauma gitu, Teh. Pas saya dan teman saya makan di kantin, saya melihat seekor kucing. Padahal
tersebut tidak ngapa-ngapain, dia hanya duduk dan makan, dia mencari makan. Tapi saya merasa tidak nyaman dengan keadaan kucing tersebut. Lalu saya mencari tempat lain dan membawa makanan saya agar menjauh dari kucing tersebut. Jadi dampak negatifnya seperti itu setelah kejadian yang waktu SD itu. Iya. Jadi seperti itu yang Adek rasakan. Jadi cara menyelesaikannya yaitu yang pertama yaitu Ade harus mengubah pola pikir Ade. Jadi mengubah pola pikir bahwa kucing itu hewan yang kecil kan ya, hewan kecil bukan hewan yang buas. Jadi tidak akan mungkin melukai Ade. Seperti itu yang pertama itu. Jadi kalau kita mengubah pola pikir kita, insya Allah gitu kita akan apa ya, berpikir bahwa kucing itu baik, kucing itu tidak ganas seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kita berpikir bahwa kucing itu sama seperti manusia, memiliki kasih sayang, mempunyai rasa apa ya, kasihan, baik gitu ya. Jadi tidak mungkin kita tidak punya salah, tidak melukainya, dia melukai kita seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kita melakukan self counseling yang dimana menggunakan teknik imagery. Jadi teknik imagery ini teknik membayangkan bahwa kucing itu hewan yang imut, hewan yang lucu, hewan yang menggemaskan, hewan yang menyenangkan dilihat gitu. Jadi kita akan menyukainya, Adek akan menyukainya seperti itu. Kemudian ketika Mbak melihat kucing, ketika Adek melihat kucing, jadi jangan sampai Adek panik gitu ketika melihat kucing. Ketika melihat kucing panik, jadi seolah-olah kucing itu merasa bahwa dia ditakut-takuti oleh Mbak seperti itu. Nah, dengan Adek seperti itu. Jadi kalau kita melihat kucing ya santai aja. Nah, ketika kita sedang makan nih, semuanya ada kucing, kasih sama kita makan. Nanti kucing itu, oh manusia ini baik ya, seperti itu. Jadi makanya akan berbuah baik seperti itu. Bagaimana dengan penjelasan yang saya jelaskan, apakah sudah jelas? Baik, saya akan menerapkan apa. Oh iya, terima kasih Teh atas penjelasannya. Sekarang saya merasa lebih tenang. Alhamdulillah. Sama-sama ya. Terima kasih.